Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melaksanakan proses belajar mengajar. Sekalipun proses belajar mengajar kita kali ini berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin. Dan pembahasan kita pada kali ini akan membahas masalah sistem gerak pada manusia. Pelajaran IPA, guru mata pelajaran SPD. Kompetensi dasar mendeskripsikan sistem gerak pada manusia. Indikator. Indikator yang pertama menyebutkan definisi sistem gerak pada manusia. Kedua, menyebutkan alat gerak pada manusia. Ketiga, menyebutkan fungsi rangka pada tubuh manusia. Keempat, menjelaskan macam-macam tulang penyusun rangka tubuh manusia. Dan yang kelima, mengidentifikasi susunan rangka pada manusia. Kita masuk ke materi. Jadi sebelum kita masuk ke materi dan saya jelaskan materi selanjutnya, saya mohon kepada adik-adik untuk memperhatikan materi apa yang saya sampaikan. Sistem gerak pada manusia adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh. 1. Rangka. Sistem gerak manusia terdiri atas rangka atau disebut juga dengan tulang. Dan yang kedua, otot. Dan yang ketiga, sendi. Perhatikan pada gambar berikut. Otot adalah alat gerak aktif yang menempel pada tulang. Otot menggerakkan tulang sehingga tubuh manusia bisa melakukan suatu gerakan. Sedangkan tulang atau disebut juga dengan rangka, salah satu alat gerak tubuh yang dibentuk oleh unsur kalsium dalam bentuk garam yang direkatkan oleh kolagen. Tulang termasuk alat gerak pasif, artinya tulang digerakkan oleh otot merupakan alat gerak aktif. Sendi, tempat bertemunya dua tulang atau lebih yang mendukung sistem gerak pada manusia. Sendi di sini berfungsi menghubungkan tulang dalam sistem rangka manusia, menahan beban sekaligus mendukung sistem gerak tubuh. Fungsi rangka antara lain: pertama, menegakkan menopang berdirinya tubuh. Kedua, memberi bentuk tubuh. Ketiga, melindungi organ-organ tubuh yang penting dan lunak seperti otak, jantung, paru-paru, dan mata. Keempat, tempat melekatnya otot rangka. Dan yang kelima, tempat pembentukan sel-sel darah merah. Bisa diperhatikan pada gambar di samping ada gambar rangka tubuh manusia. Rangka pada manusia dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu bagian tengkorak, bagian badan, serta bagian anggota gerak. Tulang penyusun tubuh dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Tulang tengkorak, 2. Tulang badan, 3. Tulang anggota gerak. Seperti gambar di samping, tulang tengkorak terdiri dari ada tulang pipi. Tulang tengkorak itu berada di bagian kepala, sedangkan tulang badan terdapat pada bagian badan. Sedangkan tulang anggota gerak di sini terdiri dari tangan dan kaki. Tulang anggota gerak terbagi lagi ke dalam 2 bagian, yaitu anggota gerak atas dan bawah. Tulang anggota gerak atas terdiri dari
tulang tangan, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, ruas tulang jari tangan, tulang telapak tangan. Sedangkan tulang anggota gerak bawah terdiri dari tulang selangka, tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Berdasarkan kepada jenisnya, tulang yang terdapat di dalam tubuh manusia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama, tulang rawan, seperti yang terlihat pada gambar. Tulang rawan terdapat pada hidung dan pada telinga. Sedangkan tulang keras terdapat pada betis. Berdasarkan bentuknya tulang dibedakan menjadi 3 jenis tulang. Yang pertama, tulang pipa. Kedua, tulang pipih. Dan yang ketiga, tulang pendek. Tulang pipa. Perhatikan pada gambar berikut ini. Di sini ada gambar tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Seperti terlihat pada gambar. Tulang pipa, bentuk tulang ini panjang dan bulat dengan rongga di tengahnya seperti pipa. Contohnya pada tulang pipa adalah tulang jari tangan, tulang paha, dan tulang tangan atas. Tulang pipih, bentuk tulang ini gepeng atau pipih. Contohnya ada pada tulang dada, tulang belikat, dan tulang rusuk. Sedangkan tulang pendek di sini, tulang yang berbentuk bulat dan pendek, contohnya ada pada ruas tulang belakang, tulang pergelangan kaki, dan tulang pergelangan tangan. Ini ada pada gambar yang barusan. Kita lanjut. Yang kedua, otot. Otot adalah alat gerak aktif yang melekat pada rangka dan tersusun atas jaringan otot. Jaringan otot dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu satu, otot rangka atau disebut juga dengan otot lurik, dan yang kedua, otot polos, dan yang ketiga, otot jantung. Seperti terlihat pada gambar. Di sini ada gambar otot polos dan otot lurik dan otot jantung. Otot rangka atau otot lurik adalah otot yang sel-selnya berbentuk memanjang. Otot rangka mempunyai banyak inti yang terletak di pinggir dan mempunyai garis gelap terang yang merupakan sejenis protein, miosin, dan aktin, sehingga otot rangka disebut juga dengan otot lurik. Kontraksi otot rangka dapat dikendalikan berdasarkan kemampuan kita atau bekerja sesuai kehendak. Oleh karena itu, otot rangka disebut otot sadar. Contohnya, otot rangka yaitu otot lengan, otot dada, dan otot leher. Selanjutnya, otot polos adalah otot yang sel-selnya polos, berbentuk gelendong, dan masing-masing sel berinti satu. Otot polos bekerja di luar kehendak sehingga termasuk otot tak sadar. Contoh otot polos yaitu otot yang terdapat di usus, alat pencernaan, dan pembuluh darah. Otot jantung adalah otot yang sel-selnya berbentuk memanjang dengan inti yang terletak di tengah dan biasanya terdapat garis gelap terang. Otot jantung bekerja di luar kesadaran sehingga termasuk otot tak sadar, sesuai namanya otot jantung. Banyak terdapat pada jantung. Yang ketiga, sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang tubuh dapat digerakkan. Sendi terbagi menjadi 3 macam, yaitu sinatrosis atau sendi